Surono merupakan tokoh Pantura yang kini mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Karir politik beliau dimulai dari bawah di tingkat kecamatan hingga sekarang menjabat sebagai Ketua Partai di tingkat provinsi. Bakat politiknya saat ini juga berkat sang ayah, yakni Bapak Haji Mustaqim almarhum yang juga politisi dari Indramayu. Kang Ono yang berasal dari PDI Perjuangan ini adalah salah satu anggota dewan yang paling peduli terkait dengan nasib-nasib para nelayan. Yang terbaru, dia menjadi legislatif yang paling aktif membongkar kasus pencatutan nama warga dalam SHM di Laut Subang. Bagaimana cara Kang Ono menyerap aspirasi masyarakat dan membantu mencari solusi dari masalah-masalah tersebut? Bersama saya, Asmarandani, di Ruang Tengah, ngobrol ringan, netral, dan bermakna bersama Teropong Media. Selamat pagi, Kang Ono. Selamat pagi. Saya panggilnya Akang aja ya? Siap. Nepangkeun Kang, Dani. Siap, Teh Dani. Atur nuhun. Sami-sami Kang, terima kasih banyak Akang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, udah bisa mampir hadir ke Teropong Media. Hatur nuhun pisan Kang. Padahal sering lewat. Sering lewat ya, Kang orang sini lewat. ya? Nanti mah Kang harus mampir dulu ke sini. Dan di sebelah itu tempat nongkrong. Oh gitu? Kan ada bengkel mobil. Sebelah ini? Sebelah. Jadi Ya kan, sering, makanya baru sekarang, ternyata di sebelah. Oke. Ternyata dunia sempit ya Kang ya? Betul. Pantesan tadi barusan Pak Ono sudah OTW, tinggal 5 menit udah nyampe. Oke Kang Ono, mohon izin saya dan tim Teropong Media ada beberapa pertanyaan yang mungkin lebih agak menelisik ya untuk Kang Ono. Nanti bisa disampaikan ke teman di sana. Panggilannya teman Kang Ono. Teman Teropong Berarti Media. jamak ya, ada S-nya. Banyak teman. ada S-nya gitu. Oke Kang Ono, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih menelisik, saya ingin pertanyaan hangat dan ringan dulu. Minta diceritain dong Kang Ono sedikit banyaknya tentang latar belakang Kang Ono sebelum sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Panjang ya? Ya, kita persingkat aja. Ya. Pokoknya saya masuk ke dunia politik itu 98. 98, saya masih 8 tahun ya Kang Ono. 98 berarti umur saya itu sekitar 24 tahun ya. 24 tahun? Jadi saya berarti masuk. lulus? Iya, Udah berapa lama lah ya? Sudah berkeluarga, ya, waktu itu sudah punya usaha kecil-kecilan. Okay. Karena memang latar belakang keluarga itu di dunia perikanan. Jadi bapak seorang guru yang jadi aktivis nelayan, jadi ketua koperasi, maka anak-anaknya pun dipersiapkan. Jadi ini berawal sebenarnya anak-anaknya yang 8 orang, meninggal 1, tinggal 7, tidak boleh jadi PNS, tidak boleh jadi tentara, jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim. Pokoknya anak-anaknya itu tidak boleh masuk unsur pemerintahan. Itu di note gitu sama beliau? Iya, dari kecil kita memang sudah diarahkan untuk tidak masuk ke profesi-profesi yang berhubungan dengan pemerintahan. Untungnya politisi tidak salah satu profesi yang dilarang kan gitu. Betul. Tidak sebut ya kan? Iya, jadi 98 jadi pengurus di tingkat kecamatan, ya PDI Perjuangan. Lalu tahun 2000 masuk ke tingkat kabupaten, 2010 masuk ke tingkat provinsi, sampai 2019 jadi ketua di tingkat provinsi. 2019 berarti ya? Ya, nah untuk di legislatif 2004 terpilih DPRD Kabupaten Indramayu, 2005 sempat mencalonkan wakil Bupati Indramayu, pertama kali pemilihan bupati dipilih oleh rakyat. 2005 ya kan ya? 2005, 2014 terpilih di DPR RI, 2019 terpilih di DPR RI, nah 2024 terpilih di DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah kalau karir selain di politik, ya di organisasi nelayan. Jadi saya tidak pernah berorganisasi pada saat di kampus, pada saat menjadi mahasiswa. Berorganisasi itu setelah memang punya usaha kecil-kecilan di bidang perikanan, masuk menjadi pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia tingkat kabupaten, lalu ke tingkat provinsi, lalu menjadi Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara yang merupakan organisasi konfederasi dari 7 organisasi perikanan di tingkat nasional. Dari 2015 sampai 2024. Berarti sampai 2024 kemarin berarti? Iya, selesai. Nah, terus di bidang usahanya, dari mulai karyawan koperasi, pelaksana salah satu unit di koperasi, terus jadi ketua koperasi primer di Indramayu,
terus jadi ketua koperasi sekunder di tingkat Jawa Barat, nah terus menjadi ketua umum Induk Koperasi Perikanan Indonesia yang menaungi 950 koperasi perikanan di Indonesia. Nah, jadi 3 karir saya ya dari bawah. Ya, jadi benar-benar ini yang dinamakan tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya Kang ya. Benar-benar dari bawah gitu. Betul. Dan sampai akhirnya bisa dikatakan puncak karir gitu ya Kang ya. Ya, sampai puncak karir, tapi kalau yang legislatif puncak karir dulu. Kalau DPR RI kan tertinggi, kan? Tapi ya, turun lagi. Karena apa? Karena saya harus melengkapi lah CV saya, portofolio saya. Oh, legislatif dari bawah sampai ke atas, ternyata ada yang tertinggal. DPRD Provinsi Jawa Baratnya belum kan? Ya? Makanya turun kan itu. Oke, siap, mengerti. Jadi sekarang Akang tuh sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat ya Kang ya. Luar biasa ya teman, jadi karir Kang Ono ini bener-bener kalau dari bidang usaha, organisasi, dari politik tadi ya kan, kalau legislatif tadi, semuanya sudah pernah beliau rasakan sampai sekarang di DPRD Provinsi Jawa Barat. Kang Ono, kita juga kepo nih mengenai tugas utama Kang Ono sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu sebenarnya seperti apa sih, Kang? Ya sebenarnya tugas DPRD Jawa Barat tidak jauh dari 3 fungsi yang harus dijalankan. Yes. Ada fungsi anggaran, ada fungsi pengawasan, ada fungsi membentuk peraturan perundang-undangan, fungsi legislasi. Nah, di Jawa Barat kita mempunyai 120 anggota DPRD, tersebar di 5 komisi. Terus ada badan-badan, badan anggaran, badan musyawarah, ada Bapemperda, badan pembentukan peraturan daerah, terus badan kehormatan. Nah, sehingga ada, termasuk ada pimpinan yang 5, 1 ketua, 4 wakil ketua. Nah, sehingga mungkin sebagai wakil ketua, saya khusus karena memang kita diskusi dengan pimpinan yang lain, kita membagi seluruh pimpinan itu menjadi koordinator. Di alat kelengkapan DPRD. Nah, kebetulan untuk di komisi, saya adalah koordinator Komisi 1. Komisi 1 ya. Yang membidangi pemerintahan. Desa. Infokom, ya. Terus pertanahan, dan lain sebagainya. Lalu di Bapemperda, ya, terus secara ex officio juga pimpinan ini menjadi pimpinan di Badan Anggaran dan di Badan Musyawarah. Ya tentunya 3 fungsi itu yang memang menjadi sebuah tantangan ya, di mana di Jawa Barat kan problemnya masih kompleks. Iya, banyak ya Kang ya. Yang berkaitan dengan permasalahan dasar rakyat. Jadi 3 fungsi itu tadi Kang Ono yang mendamping ya dengan Komisi 1 ya sekarang. Betul, dan kadang-kala kan rakyat menganggap bahwa DPRD atau anggota legislatif ini mempunyai kewenangan yang luas kan. Padahal kita tidak mempunyai kewenangan yang luas karena kita adalah bagian pemerintahan daerah yang harus berkolaborasi dengan gubernur. Ya, di mana gubernur mempunyai kewenangan yang lebih luas karena dia ada kewenangan mengeksekusi. Betul. Ya. Gubernur ada fungsi legislasi, nggak ada dia. Pada saat kita membahas peraturan daerah, maka bisa dari 2 jalur. Jalurnya gubernur dan jalurnya DPRD. Kalau di DPRD kita mengenal misalnya hak inisiatif DPRD untuk mengajukan perda. Tapi pada saat hak inisiatif DPRD juga dibahas, maka tetap harus melibatkan gubernur. Yes. Nah, sehingga fungsi-fungsi legislatif, fungsi pengawasan, fungsi anggaran sebenarnya tidak hanya ada di anggota DPRD, di eksekutif juga punya itu. Gitu kan. Nah, sehingga dalam hal menjalankan 3 fungsi itu, bagaimana kolaborasi antara DPRD dengan gubernur beserta jajarannya. Harus seiring ya Kang ya? Betul. Gitu. Kang, untuk saat ini nih kebijakan atau program apa yang sedang menjadi prioritas dari Kang Ono sekarang? Oke, saat ini kan kita mempunyai masalah dasar yang memang kita terus melakukan evaluasi karena sebagai ketua partai di Jawa Barat juga yang mempunyai dulu 20 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, selalu misalnya kita mengupdate ya berbagai macam permasalahan rakyat, kebijakan-kebijakan gubernur, yang terus bagaimana sikap dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat khususnya fraksi PD Perjuangan ini tidak terlepas
dari apa yang menjadi arahan, yang menjadi sikap politik PDI Perjuangan terhadap persoalan-persoalan rakyat. Nah, saat ini kita mempunyai gubernur terpilih yang tanggal 20 nanti akan dilantik bersama, ya. Yang tentunya kita sudah bisa mendengarkan kan apa yang menjadi fokus dari Pak Deddy Mulyadi. Betul. Melalui channel YouTube-nya, melalui Instagram-nya, melalui TikTok-nya gitu sudah kan. Ramai, ya, kan. Walaupun belum menjadi definitif gubernur, tapi kita sudah tahu kan arahnya seperti apa. Paling tidak ada fokus kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat misalnya dalam hal infrastruktur. Yang kedua dalam hal pendidikan. Ya. Yang ketiga terkait dengan listrik. Ya, kelistrikan di Jawa Barat. Dan tentunya ada berbagai macam hal yang seperti tata ruang. Betul. Ya, lalu seperti misalnya bagaimana juga seni budaya. Betul. Nah, kita sudah tergambar nih. Ya. Apa yang disampaikan Pak Deddy Mulyadi itu nanti akan tertuang secara lebih jelas melalui pembahasan atau penyusunan rencana pembangunan pemerintah daerah ya jangka menengah 5 tahun. Dan itu merupakan turunan misalnya dari visi misi program yang telah disampaikan pada saat kampanye. Yang dokumen resminya ada di KPU kan itu. Nah, itu diturunkan dalam bentuk RPJMD. Nanti RPJMD akan diturunkan lagi misalnya rencana kerja pemerintah daerah, RKPD. Nah, sehingga saat ini ya alhamdulillah Pak Deddy sudah menyampaikan hal-hal yang mendasar misalnya terkait dengan infrastruktur bagaimana bukan hanya jalan provinsi. Kita berharap bagaimana infrastruktur jalan di provinsi itu dari mulai pusat sampai ke desa. Jalan desa ya. Sudah beliau breakdown mungkin infrastruktur ya, tinggal kita akan hitung. PR untuk jalan provinsi tinggal berapa kilometer yang perlu dibangun dan perlu ada rehabilitasi, perbaikan ya kan. Berapa jalan kabupaten di 27 kabupaten kota yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Tapi mungkin karena mereka tidak mempunyai kemampuan di keuangan di APBD-nya, maka pemerintah provinsi juga mau tidak mau harus turun. Termasuk di desa. Ya, termasuk desa. Walaupun ada dana desa, tapi saya yakin banyak infrastruktur desa yang belum terbangun karena kelemahan dari keuangan ataupun APBD desanya. Walaupun sudah ada dana desa misalnya, kan? Karena infrastruktur desa ini kan sangat mendasar sekali. Karena di PD Perjuangan, desa itu menjadi taman sari kemajuan Nusantara. Betul, Pak. Jadi kalau kita ngurus desanya benar, maka semua aspek apapun dari mulai keamanan, ekonomi, ya, akan beres lah. Katanya negara yang baik itu dimulai dari desa yang baik, Kang. Betul. Semuanya dimulai dari bawah, gitu kan. Ya. Dan memang itu harus sangat diperhatikan ya, Kang. Mudah-mudahan dengan Pak Deddy dan DPRD Jabar yang sekarang itu bisa terperhatikan ya, Kang. Nah, yang kedua tadi masalah pendidikan. Ini yang ramai kan ijazah. Nah, orang menganggap bahwa ini mainannya Pak Deddy Mulyadi dan saya menjadi pemain kedua kan. Karena yang selalu bikin ramai cuma 2 orang kan gitu. Saya melihat bahwa masalah pendidikan Jawa Barat ini harus dibedah betul. Bagaimana struktur pendidikan Jawa Barat dari aspek pendanaan, dari aspek kurikulum, dari aspek bagaimana pendidikan di Jawa Barat ini menghasilkan sumber daya manusia di Jawa Barat yang unggul. Nah, itu tidak kita temui saat ini. Ya. Bicara pada aspek pendanaan, berbagai macam regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan narasi besarnya adalah wajib belajar 6 tahun, wajib belajar 9 tahun. Ini yang menjadi utama bagaimana pemerintah negara ini hadir memberikan pendidikan yang tidak berbiaya tinggi atau bahkan gratis. Berarti untuk SD dan SMP. Nah, lalu terjadi misalnya pembagian kewenangan, ya. Antara pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi. SD, SMP di bawah kabupaten kota, SMA, SMK, SLB ada di provinsi. Maka itu pun terjadi perubahan misalnya dari aspek anggaran, dari aspek pendanaan. Nah, pemerintah melakukan misalnya berbagai macam
membuat berbagai macam regulasi. Misalnya ada beberapa peraturan pemerintah di tahun 2008 di mana pihak sekolah itu bisa melakukan pungutan, bisa melakukan sumbangan, tapi ada syaratnya. Tidak dikaitkan dengan nilai, tidak dikaitkan dengan raport, tidak dikaitkan dengan ijazah. Sehingga walaupun misalnya sekolah ini bisa melakukan pungutan sumbangan, tapi dia tidak bisa menahan ijazah. Pungutan apa sumbangan nih, Kang? Pungutan sumbangan boleh dulu itu. Oh, oke. Karena beda ya? Karena sumbangan sama pungutan ini kan kakak adik. Ya kan? Yang menjadi pembeda itu kalau pungutan itu bersifat wajib dan berlaku untuk semua. Kalau sumbangan ditentukan nilainya. Ya. Kalau sumbangan kan sukarela. Salidona ya, Kang? Ya kan? Ya. Sukarela. Jadi ya memang beda tipis lah. Ya kan, beda tipis. Nah, lalu tahun 2016 misalnya ada peraturan Perses Dirjen ya. Peraturan menteri. Ya, yang mengatur terkait dengan komite sekolah, di mana komite sekolah itu bisa melakukan penggalangan dana dari masyarakat, dari dunia usaha, dari industri dengan cara kreatif dan inovatif. Lalu pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa mengeluarkan Pergub ya, nomor 44 yang dirubah menjadi nomor 97, yang di situ secara spesifik muncul kreativitas dari Gubernur Jawa Barat saat itu kan. Jadi di situ langsung ada kalimat ya, perubahan, ada pasal yang detil bahwa menggalang dana itu bisa dari unsur orang tua, wali murid, peserta didik. Nah, sehingga itulah yang pada akhirnya komite sekolah ini seakan-akan menjadi garda terdepan dari sekolah untuk melakukan penggalangan dana. Karena boleh nih ada aturannya nih. Ya, baik sumbangan maupun pungutan. Ya kan, tapi sebenarnya di peraturan itu pun secara jelas lah komite sekolah tidak bisa melakukan pungutan atau dilarang melakukan pungutan. Tapi faktanya kan terjadi di mana-mana. Nah, sehingga pada saat bicara terkait dengan sikap ataupun kebijakan besarnya Gubernur Jawa Barat, tahun 2017 itu Ahmad Heriawan, Gubernur saat itu, pernah menyatakan bahwa sekolah itu bisa melakukan atau menggalang dana, bisa mengadakan sumbangan dari orang tua siswa. Nah, sehingga pada saat itu seakan-akan menjadi pintu masuk lah sekolah-sekolah itu untuk dapat menggalang sumbangan yang sebenarnya ada beberapa yang pungutan kan itu. Lalu 2018 Pilgub kan, Ridwan Kamil dalam visi misi programnya dia menyampaikan bahwa SMA, SMK akan gratis di Jawa Barat. Ya kan, akan gratis di Jawa Barat. Jadi persepsi publik terkait dengan pendidikan khususnya yang menjadi kewenangan provinsi, ya SMA, SMK, ya gratis. Karena Pergub tadi kan ya? Ya kan, bukan Pergub. Belum ke peraturan ya, baru omongan ya? Baru omongan nih Ridwan Kamil nih, ya kan? Nah, itu dituangkan misalnya dalam bentuk program yang namanya BOS Daerah. Dan ini berlaku untuk negeri dan swasta. Nah, memang seyogianya pada saat BOS daerah ini diberikan selain BOS pusat, maka ya tidak ada arahan sebenarnya sekolah untuk memungut lagi. Tapi kan faktanya terjadi inkonsistensi. Karena pada saat ada BOS daerah yang namanya BOPD untuk negeri dan BPMU untuk swasta, tapi di 2022 Pergubnya yang mengatur terkait dengan komite sekolah bisa melakukan penggalangan dana yang banyak dilakukan oleh negeri maupun swasta. Nah, sehingga sekarang menjadi momen yang sangat tepat dan sangat ramai, walaupun setiap tahun ramai sebenarnya. Ijazah, pungutan, penerimaan murid baru, kan itu. Selalu setiap tahun kan ramai. Tapi karena ini momennya pas, ya menurut saya inilah masalah ijazah ini menjadi pintu masuk. Pintu masuk bagi DPRD dan bagi Gubernur Jawa Barat untuk merumuskan kebijakan pendidikan ke depan, yang kalau misalnya kampanyenya Pak Deddy Mulyadi bicara misalnya
pendidikan gratis, ya bagaimana kehadiran pemerintah itu untuk memastikan bahwa kalaupun tidak gratis, misalnya, ya tidak ada pungutan. Iya. Tidak ada pungutan yang tadi sifatnya wajib, nilainya ada, gitu kan, pesannya ada, nah, terus berlaku untuk semua. Kalau sumbangan kan sukarela gitu kan. Di sisi lain pemerintah daerah selain bos daerah mempunyai kebijakan terkait dengan hibah pembangunan ruang kelas baru dan membantu sarana prasarana sekolah. Misalnya ada hibah untuk SMA, SMP, SD, termasuk yang di bawah Kementerian Agama ya. Ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah, gitu kan, termasuk PKBM. Pemprov Jawa Barat dari tahun 2021 hibah untuk RKB, untuk ruang kelas baru dan sarana prasarana terus meningkat. Dari mulai 2021 itu 81 miliar, 124 miliar di 2022, 240 miliar di 2023, dan 281 miliar di 2024. Untuk RKB. Untuk RKB, untuk hibah, untuk ruang kelas baru. Ini kan sebenarnya yang seharusnya ada sebuah keadilan anggaran. Keadilan anggaran yang sekolah-sekolah yang memang dinaungi yayasan yang belum besar, tapi mempunyai murid yang misalnya banyak yang berlatar belakang ekonomi orang tuanya yang lemah, maka harusnya ada didorong hibah untuk masuk ke sekolah-sekolah tersebut. Tidak masuk kepada sekolah yang dinaungi yayasan-yayasan yang besar. Misal, ya kan, ada beberapa yayasan yang dinaungi organisasi keagamaan yang besar, gitu. Terus misalnya ada sekolah yang dinaungi yayasan yang berlatar belakang organisasi kemasyarakatan yang besar, gitu kan, yang jaringan sekolahnya sudah besar dari sisi ekonomi pun besar, ya harusnya tidak lagi. Nah, sehingga yang menurut saya ke depan ada kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat, kebijakan Gubernur Jawa Barat yang seluruh program untuk pendidikan itu satu hal yang harus menjadi catatan, bahwa sekolah tidak lagi bisa menahan ijazahnya. Ya, itu setuju. Itu karena 1,8 juta rakyat Jawa Barat nganggur nih. 7,4%. Di atas rata-rata nasional jumlah pengangguran di Jawa Barat. Dan saya cek nih dari laporan yang ada. Tinggi ya kan, 1,8 juta. Pak, saya belum kerja karena memang susah cari kerja karena memang ijazahnya belum ada. Atau bahkan misalnya banyak juga nih SD, SMP yang belum ambil ijazahnya, sehingga mereka harus masuk ke SMP, masuk ke SMA dengan hanya fotokopi ijazah yang dilegalisir. Tapi pada saat mereka lulus, pihak sekolah juga minta ijazah asli yang sebelumnya itu harus dihadirkan, kan itu. Sekarang sudah tidak boleh lagi ya Kang, ada penahanan ijazah itu ya Kang ya? Ya, tinggal kita nunggu. Kalaupun sekarang masih banyak swasta yang belum memberikan, karena mungkin mereka merasa kuat ya, di-backingi oleh organisasi yang kuat, tapi saya yakin negara ini tidak boleh kalah. Ya, tapi Gubernur Jawa Barat jangan sampai kalah. Nah, jadi saya pun akan memperhatikan betul konsistensi Kang Deddy Mulyadi nih. Jadi biasanya kalau konten kreator yang sudah mempunyai AdSense yang besar, follower yang besar, maka konsistensi sikapnya itu harus tetap dijaga. Betul, karena kalau enggak nanti algoritmanya turun lagi kan? Turun lagi, nah sehingga saya pastikan gitu kan, 100% Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi itu pasti akan dilaksanakan pada saat beliau dilantik jadi Gubernur Jawa Barat. Tapi ini kisah nyata Kang, saya kan SMA nih Kang, ada grup alumni gitu Kang, itu benar-benar ada poster kepala sekolahnya dan dia bilang bagi siapa saja yang belum mendapatkan ijazahnya dan masih ada, silakan diambil gratis gitu. Udah mulai itu yang gitu. Negeri ya. Tapi yang swasta belum, ya? Biasanya hoax. Mereka umumkan, ya kan? Pas datang tetap harus bayar paling tidak 50%. Jadi yang swasta ini yang memang masih menjadi kendala kita. Nah, sehingga misalnya ada beberapa, misalnya hari ini saja misalnya saya mendapatkan laporan misalnya ya, ada di satu SMA namanya SMA Handayani, Handayani Pamengpek ya. Pamengpek Garut.
Banjaran. Bandung. Oh, Bandung, Banjaran berarti. Ya, Banjaran ya. Ada 3 siswa yang misalnya ada nama Resti Yudianti misalnya. Dia tunggakannya tuh 1,8 juta. Oke. Lalu ada Fikri Maulana, tunggakannya 1,5 juta. Lalu ada namanya Irsan Herdiana, tunggakannya 1,5 juta. Ini nggak boleh ngambil nih, ya kan? Karena harus tetap bayar. Tetap bayar. Padahal SMA Handayani itu saya cek di hibah tahun 2023 dia mendapatkan bantuan sebesar 750 juta. Nah, ini yang akan kita cek. Juta? Iya. 2023 kemarin? Iya, 2023. Kita akan cek. Benar nggak Handayani 1 itu yang mendapatkan bantuan? Oke. Kita akan cek, kalau bisa ya inspektorat harus lakukan audit. Ya. Dinas Pendidikan harus lakukan audit. Intinya tujuan pemerintah memberikan hibah itu dalam rangka bagaimana pembangunan di sekolah atau operasional sekolah itu tidak dibebankan ke siswa kan. Iya, tapi betul. Faktanya misalnya kalau ini benar, tapi nanti saya cek ya. Iya. Kalau ini benar berarti SMA itu tidak menganggap bahwa hibah itu menjadi faktor pengurang biaya-biaya yang harus ditanggung oleh siswa. Orang tua siswa. Setuju. Dan saya yakin masih banyak, karena kan 281 miliar kan besar, ada beberapa. Nah, makanya saya bilang ke Pak Deddy Mulyadi, dan mungkin ini juga yang menjadi perhatian saya di DPRD, bahwa pada saat sekolah-sekolah itu mengajukan hibah, maka harus dipastikan dulu. Hibah itu akan bisa diberikan kepada sekolah yang tidak ada ijazah yang ditahan. Nah, iya. Ya kan itu? Nah, sehingga ke depan RKB itu menurut saya bisa diberikan kepada sekolah negeri dan swasta, ya, di mana mereka yang hari ini memberikan ijazah kepada para siswanya tanpa pungutan bisa membayar, ya, khususnya bagi orang tua siswa yang tidak mampu. Kalau mereka masih tetap menahan, saya pastikan, saya berani memastikan, saya akan yang pertama menolak Gubernur Jawa Barat memberikan hibah kepada sekolah yang sampai dengan hari ini mereka masih menahan ijazah. Masya Allah, harus gitu Kang. Iya, negara tidak boleh kalah. Iya, tidak boleh kalah. Iya. Justru negara harus lebih kuat ya Kang ya. Betul. Tapi paling tidak juga negara juga kan ada yang harus diawasi juga. Betul. Ya kan? Nah, kuncinya kuncinya ya rakyat. Oke Kang Ono, tadi sedikit banyak dibahas tentang mudah-mudahan ke depannya mengenai penahanan ijazah, baik itu sekolah negeri atau swasta, sudah bisa mulai ini ya Kang ya, sudah mulai bisa hilang lah gitu. Mudah-mudahan semua orang berhak untuk menerima ijazahnya. Betul. Walaupun ya gitu. Termasuk di swasta ada beberapa swasta yang secara sukarela yang sudah memberikan. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan jadi contoh ya, untuk mudah-mudahan jadi contoh untuk yang lain. Ini yang menjadi PR besar untuk Akang dan kedepannya ini baru masalah pendidikan ya Kang ya, belum masalah-masalah yang lainnya. Semoga bisa terselesaikan dengan baik, apalagi ketika nanti Kang Deddy sudah definitif menjadi gubernur bisa berkolaborasi, berjalan beriringan gitu kan ya. Oke Kang, itu untuk masalah pendidikan yang tadi. Kita juga tadi mendengar Akang sedikit banyak gabungkan ke organisasi kenelayanan segala macam. Yang ingin kita tahu sebagai Akang, sebagai saya bisa bilang tokoh dari Pantura gitu ya Kang ya. Apa pandangan Kang Ono tentang kondisi nelayan di Jawa Barat nih Kang? Upaya apa yang akan dilakukan DPRD Jabar untuk mendukung si para nelayan ini gitu Kang? Kita itu mempunyai 11 kabupaten kota yang punya laut, baik di utara maupun di selatan. Utara ini termasuk wilayah yang bisa dikategorikan overfishing. Utara. Overfishing ya. Jadi banyaknya nelayan, banyaknya kapal yang tidak sesuai juga dengan sumber daya ikan yang ada di utara Jawa. Nah, yang kedua kita punya di wilayah selatan. Dari mulai Sukabumi sampai Pangandaran yang bisa dikatakan underfishing. Potensi ikannya besar, tapi nelayannya tuh sedikit, kecil-kecil. Nah, sehingga di utara ini banyak nelayan-nelayan yang pada akhirnya mereka dengan kemampuan masing-masing nelayan itu dia membangun kapal yang lebih besar untuk menangkap ikan tidak di wilayah Laut Jawa Barat.
Mereka ke Sumatera, mereka ke Kalimantan, mereka ke Selat Makassar, sampai ke arah Fura sana di Papua. Oke. Jadi misalnya dari Indramayu, Cirebon, terus mungkin ada sedikit di Subang gitu kan. Yang wilayah tangkapnya tidak lagi di wilayah Laut Jawa Barat. Nah, wilayah Laut Jawa Barat diisi oleh kapal-kapal yang kecil, yang biasanya 10 gross ton ke bawah, atau lebih banyak yang 5 gross ton ke bawah. Nah, kendala saat ini banyak alat tangkap mereka yang bisa dianggap tidak ramah lingkungan. Contohnya apa, Kang? Contohnya trol yang sudah dimodifikasi. Misalnya ada Arad, ada Garok, ada Apollo. Apalan ya, Kang? Ya kan? Terus ada Pursin, Waring misalnya, ya kan? Yang biasanya mereka akan bersinggungan di satu wilayah tangkap dengan nelayan-nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Iya. Nah, sehingga ada potensi konflik di sana. Pasti itu. Ya, pasti. Ada beberapa. Lalu yang kedua, memang pencemaran ini kan terjadi di mana-mana. Karena memang Laut Utara Jawa ini kan menjadi lintasan seluruh kapal. Laut Utara Jawa itu? Ya. Lintasan seluruh kapal yang bisa saja misalnya mereka bisa membuang limbahnya sembarangan. Itu dari laut misalnya. Atau dari daratnya, banyak industri kan. Iya. Industri di Jawa Barat yang pada akhirnya mereka membuang limbahnya juga melalui sungai yang akhirnya mengalir ke laut. Menarik nih, Kang. Termasuk sampah plastik. Ya kan, sampah-sampah plastik yang berasal dari masyarakat. Nah, sehingga Jawa Barat bagian utara ini harus ditata betul. Bagaimana dipetakan dari mulai Bekasi sampai dengan Cirebon, mana wilayah-wilayah tangkap yang disesuaikan dengan kemampuan nelayan berdasarkan alat tangkapnya. Alatnya itu ya. Nah, yang kedua, mengendalikan terkait dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Kenapa saya bicara mengendalikan? Karena kalau pelarangan ini dipastikan tidak bisa. Dan ini terjadi di zaman Ibu Susi yang keras punya peraturan untuk melarang, faktanya tidak berjalan. Iya. Harus pelan-pelan ya, Kang ya? Nggak bisa langsung dilarang. Harus gitu kan? pelan-pelan, harus ada pendidikan, harus ada pelatihan, harus juga dicarikan sumber anggaran mereka untuk mengganti alat tangkapnya. Karena yang biasanya dibantu oleh pemerintah juga tidak cukup. Nah, lalu yang besar-besar, yang wilayah tangkapnya di Sumatera, di Kalimantan. Pada saat mereka menangkap di sana harus ada koordinasi, harus ada kerjasama antara pemerintah provinsi Jawa Barat dengan pemerintah provinsi yang didatangin sama nelayan Jawa Barat. Nggak semudah itu ya, Kang ya? Jadi harus ada kerjasama. Karena kalau tidak kerjasama, ini pasti akan ilegal nanti ya, kan? Ilegal dan mungkin tidak akan leluasa juga menangkap ikan di sana. Padahal di wilayah itu misalnya nelayannya juga kurang misalnya. Lalu misalnya terkait dengan bagaimana mereka juga berdampak terhadap pembangunan ekonomi di Jawa Barat. Terutama misal kapal-kapal besar, di mana misalnya mereka menangkap di Arafura. Maka peraturan pemerintah itu kan seyogianya mereka harus menjual ikannya di sana, gitu kan. Di sana. Nah, di sisi lain misalnya Jawa Barat pun butuh bagaimana konsumsi ikan harus ditambah, ikan yang bisa menggerakkan ekonomi. Maka ya seyogianya Jawa Barat juga harus disiapkan misalnya industri pengolahan ikan, yang pada akhirnya walaupun misalnya kapal nelayan yang beroperasi di Papua sana, dijual di sana, tapi pembelinya dari Jawa Barat kan itu. Oh, jadi memang kalau ketika kita nangkap ikan di perairan tertentu harus dijual di sana, Kang? Iya, aturannya seperti itu. Nggak bisa dibawa ke tempat mereka asal? Ikan? Bisa, dijual di sana, misalnya belinya di sana terus dibawa ke Jakarta. Kan faktanya juga di Papua itu kan tidak ada industri, tidak ada industri pengolahan yang misalnya kalau untuk ekspor tidak mungkin juga gitu kan. Ekspornya dari Papua pasti dibawa ke Surabaya, dibawa ke Jakarta gitu kan. Nah, makanya Jawa Barat ini kan kita belum mempunyai industri pengolahan ikan yang terpadu, yang besar. Kalau Jakarta kan punya Muara Baru, Muara Angke. Ya, Jawa Barat itu sebenarnya ada beberapa wilayah, kalau di Pantura itu ada Cirebon, Kejawanan. Hanya di Cirebon. Kalau di selatannya paling punya Pelabuhan Ratu, tapi itu pun tidak berjalan
maksimal. Oke. Nah, sehingga Jawa Barat hulunya diurus, hilirnya juga harus diurus. Nah, itu yang di utara ya. Kalau yang di selatan, bagaimana mendorong nelayan di sana tidak hanya berorientasi kepada penangkapan ikan yang one day fishing. One day fishing, oke. Yang sehari pulang, sehari pulang. Mereka harus didorong paling tidak bisa 3 hari, bisa seminggu, atau bahkan sebulan. Karena di laut ya, Kang? Iya, samudra apa di situ? Hindia ya? Selatan teh itu kan Cianjur, Garut, Iya. Pangandaran, Iya kan? Hindia. Hindia ya? Ya, itu kan berbatasan dengan Singapura yang Iya, sumber Singapura. daya ikannya juga besar. Besar. Tapi memang ombaknya pun besar, makanya mereka tidak berani Iya, lama-lama kan? kan itu. Nah, tapi kan pada saat bicara potensi sumber daya ikan yang besar, harusnya dimanfaatkan betul. Nah, sehingga harus didorong, fasilitas pelabuhannya ditata dengan baik, bukan hanya di Pelabuhan Ratu. Cianjur pun Cidaun mempunyai potensi yang besar, tapi mempunyai tambat labuh kapal saja sempit gitu kan, hanya untuk 50-70 kapal, padahal di situ sudah ada 300-400 kapal. Sehingga mereka harus tambat labuhnya di laut. Kalau ombak besar, ya kan? Bahaya juga untuk kapalnya. Ya, banyak kapal rusak juga di situ. Karena terhantam terus ombak. Termasuk misalnya di Cipatujah, terus di Garut ya. Nah, sampai di Garut yang lebih tertata itu Pangandaran. Sudah mulai rapi kali ya Pangandaran? Ya, sudah merapi, ada pelabuhan juga yang terbangun di sana, dan yang jelas Pangandaran itu dari penyerapan ikannya sudah cukup baik, karena memang Pangandaran sudah menjadi destinasi wisata. Weekend itu dari mana-mana datang, sehingga harga ikannya juga cukup tinggi, nelayannya lebih sejahtera dibandingkan nelayan-nelayan lainnya. Nah, untuk Sukabumi, Cianjur, Garut, ya Tasik, ini perlu juga didorong bagaimana penyerapan hasil juga dipersiapkan. Lalu di budidaya pergaraman ini pun juga kan tidak kalah sebenarnya. Kalau budidaya itu potensinya malahan bisa di 27 kabupaten kota. Nah, budidaya ini bukan konvensional lagi yang sekarang harus didorong, tapi misalnya budidaya yang berbasis pekarangan rumah dengan sistem bioflok. Tujuannya apa? Ya kan berhubungan dengan misalnya pencegahan stunting misalnya. Bagaimana hadirnya protein yang gampang didapatkan. Salah satu yang mudah didapat adalah ikan yang dibudidayakan melalui sistem bioflok, melalui terpal yang bisa memanfaatkan pekarangan rumah. Jadi potensi budidaya ikan itu ke depan tidak hanya mengandalkan tambak-tambak ikan, tambak-tambak udang, tapi didorong budidaya yang memanfaatkan pekarangan rumah dengan sistem bioflok. Nah, garam Indramayu, Cirebon ini menjadi pusatnya ya? Pusatnya, dan kalau digabung Cirebon, Indramayu, Madura yang dikatakan pulau garam itu akan kalah produksinya. Kalau Indramayu dan Cirebon digabungkan ya? Iya. Jadi potensinya sangat besar sebenarnya. Nah, tapi ya mohon maaf, yang lalu tidak pernah ada kehadiran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lebih cenderung bahwa permasalahan ini dihandle oleh pemerintah pusat. Luar biasa ya. Jadi garam itu kalau menurut aku karena kebutuhan yang mendasar, Kang, justru kalau misalkan pemerintah lebih concern ke sana, misalkan garam tadi, kata dia Kang bilang bahwa Madura yang terkenal dengan pulau garam bisa terkalahkan ya dengan Indramayu dan Cirebon kalau mereka disatuin gitu ya, Kang? Betul, dan garam ini kan bukan hanya garam konsumsi yang kita sehari-hari dapur gitu ya? Sehari-hari kita butuhkan kan. Dia bisa masuk industri kaca, industri kosmetik, dan sebagainya. Tapi memang kendala kita, kadar NaCl garam atau tingkat keasinan ya, garam itu masih rendah. Ya, makanya industri itu lebih cenderung import garam karena memang kadar NaCl-nya lebih tinggi. Tapi ya kita pun bukan tidak bisa. Hanya waktunya lebih lama, lalu treatmentnya misalnya tidak hanya mengandalkan cuaca sinar matahari yang gitu. ada, tapi misalnya ada sistem geomembran, ada semacam plastik yang menghindari hujan misalnya, sehingga kadar NaCl-nya bisa lebih tinggi. Ya. Masya Allah, Kang Ono, ini masalah pergaraman juga hatam. Karena benar-benar orang
Pantura gitu ya Kang, lahir di sana ya, Iya. di perlautan gitu ya Kang ya. Iya. Oke Kang Ono, kita istirahat sebentar mengenai masalah nelayan dan yang tadi. Aku ini teh lagi nggak concern lagi ramai juga nih Kang mengenai isu SHM Laut Subang Kang, yang menjadi kasus yang paling menurut Kang Ono nih salah satu kasus yang mendesak untuk diusut tuntas atau bagaimana, dan bagaimana peran DPRD Jabar dalam mengatasi ini Kang? Ya, jadi kasus SHM Laut di Subang ini sebenarnya kasus lama. Oke. Ya, kasus lama. Nah, kenapa sekarang ramai lagi? Karena memang rentetan kasus dari Banten, dari Tangerang yang pagar laut. Ya, itu. Ya, lalu bergeser ke Bekasi, di mana ada satu swasta yang akan membangun pelabuhan perikanan. Oke. Ya, itu juga dipagar, akan dilakukan reklamasi. Lalu bergeser ke Subang. Jadi Subang itu berdasarkan informasi saya yang dapat bahwa ada rencana melakukan reklamasi di tahun 2018. Subang ini? Di Subang. Oke. Di Legon Kulon. Ya. Lalu ditolak oleh masyarakat. Ya, lalu ditolak masyarakat. Nah, terus ini upaya sampai akhirnya ada satu program pemerintah pusat yang namanya TORA. TORA itu Tanah Objek Reforma Agraria. Tanah Objek Reforma Agraria. Ya, di mana misalnya ada satu lahan, kawasan, dan di situ sudah ada masyarakat yang menguasai misalnya ya, atau menduduki, atau misalnya di tanah negara, di mana dengan program TORA itu memberikan sertifikat hak milik kepada rakyat. Nah, sehingga mungkin di situ ada usulan dari masyarakat atau dari siapapun melalui program TORA yang akhirnya dikeluarkan SHM 500 bidang. 500 bidang atas nama masyarakat, 500 masyarakat, di mana diketahui bahwa nama masyarakat itu sebenarnya dicatut. Jadi 500 orang itu tidak merasa mengajukan. Ya kan? Berarti ada oknum ya? Ya pasti ada oknum, dan oknumnya tidak 1-2 orang. Ini melibatkan institusi negara, melibatkan dinas, melibatkan bupati, melibatkan BPN. Ya, yang pada akhirnya laporan masyarakat ke pemerintah kabupaten, ke BPN ini tidak jalan. Ya. Sehingga masyarakat itu melaporkan ke kejaksaan. Pinter ya masyarakatnya? Pinter. Ketika di sini nggak jalan ya udah ya, gitu kan? Nah, masyarakatnya ada organisasi masyarakat di sana yang dikomandoi namanya Asep Batman. Asep Batman? Asep Batman. Apa itu Kang singkatannya? Enggak, memang Batman itu Batman. Berarti dia benar-benar Batman gitu ya? Batman karena memang dia berkacamata hitam terus walaupun malam gitu. Jadi namanya Asep Batman. Asep Batman. Nah, sehingga akhirnya keluar surat dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung untuk 500 SHM itu dibatalkan karena cacat prosedur, cacat administrasi, ya cacat administrasi. Nah, akhirnya BPN lakukan pembatalan terhadap 500, di mana 5 dari 500 itu diserahkan sertifikatnya secara sukarela. Nah, yang 495 ini sertifikatnya belum diserahkan dan tidak tahu ada di mana. Nah, saya kemarin ke sana dengan Komisi 1. Kalau dari penjelasan antara Asep Batman dengan pihak BPN ini berbeda jauh. Pasti. Kalau Asep Batman menyampaikan bahwa lahan 700 hektar yang 500 bidang itu dari dulu juga laut. 700 hektar dari dulu juga laut. Dari dulu juga laut, ya kan? Tapi kalau kata BPN itu tanah timbul. Yang anehnya tanah timbul ini kan sebenarnya tidak serta-merta muncul ya, ada proses yang panjang gitu kan. Jadi kalau kata BPN ini abrasinya tidak permanen. Jadi pada saat ada tanah timbul,
Nah, terus dicek lagi ternyata tidak ada lagi daratannya gitu kan. Jadi dalam waktu yang sangat cepat, hanya dalam jangka waktu mungkin 1-2 tahun, yang katanya ada daratan jadi laut lagi gitu kan. Nah, makanya ini ada hal yang perlu di cross check ulang ya. Dalam arti gini, permasalahan SHM laut di Subang itu tidak selesai pada saat itu dibatalkan. Harus dicari, ya, harus dicari siapa sih yang mencatut 500 nama rakyat tersebut. Ada nggak sih hal yang dirugikan, baik masyarakat maupun pemerintah? Ada nggak muncul kerugian-kerugian itu? Nah, sehingga menurut saya DPRD ke depan bisa saja nanti kita mengundang BPN Jawa Barat, Kanwilnya, lalu Kejaksaan Tinggi, lalu Polda Jawa Barat. Paling tidak kita ingin memastikan 495 sertifikat itu harus dikembalikan. Dan ini ada di mana? Yang jadi ngegantung ya, Kang ya? Ya, yang kedua, apakah sudah terjadi proses jual beli di bawah? Nah, karena ada indikasi ada satu perusahaan yang ingin melakukan pembebasan di 250 hektar dari lahan yang totalnya 700 hektar tersebut. Sudah ada surat menyurat ke pemerintah, dan faktanya kemarin ada yang melaporkan ke saya bahwa dia telah membeli 1,7 hektar dengan nilai 500 juta. Yang saya pastikan nih, orang nih ditipu nih. Ya kan, ditipu nih. Nah, sehingga untuk menghindari kejadian penipuan, pemanfaatan sertifikat-sertifikat untuk hal-hal yang merugikan masyarakat. Nah, sehingga saya pastikan ke depan harus ada proses hukum ataupun tindak lanjut yang jelas. Oke. Mudah-mudahan segera terselesaikan ya, Kang ya. Berarti Kang bolak-balik dong ke sana sekarang? Ke sana ya tidak perlu bolak-balik juga kan, laporan masyarakatnya bisa. Ya? Oke, Kang, luar biasa daging semua isinya dengan Kang Ono ini pembincangan. Sekarang kita beralih ke yang ringan-ringan nih kan, Kang. Aku mah pengen tahu bagaimana pesan Kang Ono nih untuk generasi muda di Jawa Barat nih, Kang. Untuk agar mereka tuh lebih aktif dalam politik dan juga untuk membangun daerahnya mereka sendiri gitu. Mereka bangga jadi orang Jawa Barat. Generasi muda itu seperti apa nih, Kang? Pesan-pesannya untuk para kaum muda gitu. Ya, menurut saya anak muda sekarang jauh lebih canggih ya, daripada zaman saya. Lebih keren ya? Iya, lebih keren. Lebih keren. Jadi pada saat bicara peran anak muda kan saya selalu setback ke belakang. Zaman saya 24 tahun sudah berpolitik. Yes, ya. Luar biasa itu. 30 tahun sudah menjadi anggota legislatif, 31 tahun sudah nyalon wakil bupati. 31 gitu kan. tahun? Ya. Nah, sehingga anak muda sekarang itu kan mempunyai fasilitas yang jauh lebih baik dari hal apapun lah. Yes. Ya, informasi dia bisa dapatkan dengan mudah, pendidikan bisa lebih baik gitu kan. Sekarang ada ChatGPT, ada DeepSeek, ada apa yang AI yang semuanya juga bisa diakses, bisa menjadi narasumber kita gitu kan. Nah, sehingga seyogyanya anak muda sekarang itu lebih mempunyai rasa untuk masuk pada wilayah-wilayah yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Anak muda sekarang harus lebih mempunyai sense of crisis misalnya. Bagaimana permasalahan-permasalahan rakyat itu lebih bisa mereka masuk, lebih bisa mereka turut serta untuk menyelesaikan permasalahan rakyat tersebut. Apalagi misalnya saat ini ada satu hal yang sering kita dengar, no viral, no justice misalnya ya. Saking banyaknya permasalahan, maka pemerintah lebih cenderung akan menangani yang viral dulu. Betul, setuju. Nah, sehingga saya mempunyai keinginan anak muda ke depan di Jawa Barat dalam berbagai macam aspek, dalam berbagai macam bidang, mereka harus masuk pada wilayah itu, apalagi terkait dengan problem rakyat kan itu. Karena anak muda sangat mudah untuk membuat viral-viral tersebut kan itu. Mereka tahu algoritmanya kapan bisa FYP gitu kan? Ya, harusnya bisa, harusnya bisa. Dan tidak sekedar misalnya
kalau dari media sosial tidak hanya memanfaatkan konten-konten yang viral tersebut yang cenderung misalnya flexing apa segala macam gitu kan, tapi lebih cenderung ke permasalahan-permasalahan rakyat. Nah, yang kedua misalnya terkait dengan pengangguran ya. Pengangguran kan kalau kita bedah nih 1,8 juta. Ya, pengangguran itu banyak yang kategori 17 sampai 40 tahun. Berarti mereka termasuk Gen Z. Iya, 17 sampai 40. Ya kan, Gen Z. Nah, sehingga mereka dengan kondisi ekonomi sekarang yang tidak tumbuh baik ya. Apalagi misalnya pasca Covid juga belum ada pemulihan ekonomi secara maksimal. Maka mereka harus menemukan satu sisi usaha, satu sisi bagaimana mereka bisa mempunyai penghasilan misalnya, tidak lagi mengandalkan industri yang konvensional. Betul. Dia tidak lagi berpikir bagaimana jadi PNS. Nah, iya. Dia berpikir tidak jadi karyawan pabrik, ya kan? Tapi mereka bisa menginisiasi bagaimana industri kreatif di Jawa Barat ini tumbuh. Tumbuh ya. Karena kalau bicara PNS, sekarang saja penghematan di mana-mana, efisiensi, ya kan? Ya kan? Lalu pabrik kita sudah mulai bergeser nih. 50 mungkin sekarang ya, 50 pabrik besar di Jawa Barat ini bergeser ke Jawa Tengah. Ada yang tutup permanen. Ya kan, sehingga pabrik konvensional pun tidak bisa diharapkan ke depan. Nah, sehingga industri kreatif yang harus dimunculkan. Betul. Dan Jawa Barat mempunyai sejarah dalam hal industri kreatif. Dari mulai kuliner, lalu fashion, lalu kerajinan, ya. 3 hal ini, musik, ya. Musik juga ya? Musik. Jadi semua itu harus bisa dimunculkan dari anak-anak muda. Ya. Tapi kan tidak bisa sendiri mereka, perlu pemerintah. Ya, perlu didampingi kan? Ya, konsep besarnya sudah ada. Misalnya di beberapa kabupaten kota ada creative hub. Creative Center, tapi saya lihat beberapa belum berjalan maksimal. Kalaupun di Kota Bandung itu berjalan, ya hanya seadanya saja berjalan. Yang dilatih hanya beberapa orang, yang dilatihnya itu saja, gitu kan. Narasumbernya tidak yang qualified, gitu kan. Nah, sehingga ini harus dibangun ke depan. Kalau bisa sih berbasis desa. Maka desa itu bisa kita petakan, bukan hanya bicara narasi saat ini yang terus-menerus terkait dengan desa, kan desa wisata. Memang itu salah satu industri kreatif kan, itu pariwisata kan. Tapi ada sisi lain misalnya. Kalau misalnya desa itu berbasis pertanian, maka pertanian ini yang menjadi core bisnis dari desa itu yang bisa mengembang kemana-mana. Dari pertanian itu bisa ke pariwisata, ya kan, bicara nyambung agrowisata. Ya, bicara ke kuliner, wisata lagi. Betul. Bikin restoran di tengah sawah, ya kan? Sampai ibaratnya secara konvensionalnya ya hulu hilir harus benar diurusi oleh desa itu, termasuk desa perikanan dan lainnya. Nah, sehingga industri kreatif versi saya tidak lagi bicara terkait dengan industri kreatif yang berbasis seni budaya misalnya, tapi dulu yang jenis industri yang konvensional misalnya jasa, pertanian, perikanan, maka dengan anak muda yang sekarang harusnya bisa berubah atau disandingkan dengan industri kreatif. Pada saat misalnya hulunya pertanian, pada saat bicara terkait dengan pengolahan lahan, penyemprotan obat-obatan hama atau yang lainnya, pupuk gitu kan. Anak muda harus hadir karena teknologi sekarang itu sudah mendukung untuk bisa mengurangi biaya, memaksimalkan produksi kan. Nyemprot pupuk dulu masih pakai konvensional kan, di pompa atau ditabur gitu. Sekarang sudah pakai drone. Siapa yang bisa mengoperasikan drone? Kalau bukan anak muda ya kan? Anak muda. Betul. Siapa yang bisa mengoperasikan combine, ya, yang bisa alat panen, mesin panen dari tanaman, ya, dari padi, dari malainya sampai masuk ke karung, misalnya. Ya anak muda. Nah, di perikanan sama gitu kan. Ada beberapa sistem yang bisa digunakan dari mulai
menentukan wilayah tangkap yang berbasis teknologi dengan satelit apa segala macam ya anak muda. Nah, sehingga menurut saya anak muda ini harus didorong untuk tahu dulu potensi di sekitarnya ini apa. Tidak perlu jauh berpikir pingin kerja ke Jakarta, pingin kerja ke luar negeri apa segala macam. Potensi desa itu dipetakan. Dan pemerintah harus hadir di situ. Betul. Nah, sehingga ya menurut saya tantangan anak muda ke depan lebih besar, tapi di sisi lain juga fasilitas didukung, yang ya, tersedia Kang, juga sudah ada semua. Mendukung, ya. Jadi jangan khawatir ya Kang ya, karena anak muda walaupun memang tadi kata Kang bilang seperti itu, tapi teknologinya sudah sangat menjamin mereka gitu kan. Tinggal kita memanfaatkan dengan baik gitu, dengan bijak gitu ya Kang. Oke Kang, yang terakhir sekaligus closing statement dari Kang Ono, apa tantangan dan harapan Kang Ono untuk masa depan di Jawa Barat? Ya, saya tidak muluk-muluk nih di Jawa Barat. Paling tidak 3 hal yang menjadi fokus Pak Deddy Mulyadi ke depan, infrastruktur. Ya. Harus benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik, ya, sampai dengan infrastruktur desa. Masalah pendidikan tadi kita sudah banyak membahas. Ya. Dipastikan pendidikan Jawa Barat ini berkualitas, tapi di sisi lain juga bisa diakses oleh semua kalangan, terutama orang tua siswa yang tidak mampu. Nah, yang ketiga ya terkait dengan ekonomi. Dengan kondisi sekarang ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, maka kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat ke depan yang mengurangi beban dari masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan ada kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pada akhirnya menambah beban rakyat. Udahlah kita relaksasi lah, bikin rakyat senang dulu. Mereka menghadapi kehidupan sehari-hari udah susah, jangan ditambah lagi bebannya dengan regulasi pemerintah. Misal, jangan ada lagi kebijakan terkait seperti tabung gas yang kemarin akhirnya ngantri apa segala macam kan itu. Jangan ada lagi. Jadi buat rakyat nyaman untuk bisa menghadapi kehidupan yang sudah berat sulit ini. Betul. Terima kasih banyak Kang Ono, kurang lebih 1 jam sudah membersamai teman yang ada di layar kaca sana. Luar biasa, isinya daging semua. Luar biasa informasi-informasi yang disampaikan mengenai DPRD Jawa Barat, sampai bahas nelayan ya Kang, tentang ijazah dan Laut SHM Subang, semuanya sudah terbahas rapi dengan Kang Ono. Terima kasih banyak Kang, sekali lagi kami mewakili Teropong Media atas kehadiran Kang Ono. Saya berterima kasih juga kepada seluruh teman di luar sana yang sudah menyaksikan podcast Ruang Tengah ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Asmara dari mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sami-sami.